Selamat datang di Maxroom Toys ngomongin mainan episode keempat di minggu pertama bulan Juli 2020. Gimana kabar kalian semua? Selamat datang di Kilaf bulan Juli 2020. Oke, jadi gue akan menceritakan atau memberitahu mainan-mainan yang baru saja diinfokan di tanggal pertama bulan Juli ini. Jadi dari tanggalnya sendiri udah masuk tengah tahun 2020. Dari Tokusatsu juga udah muncul Final Form untuk Kamen Rider. Dari Super Sentai juga udah muncul Ranger ke-6 ya. Ada juga dari Ultraman, ada dari Gundam juga. Walaupun sebenarnya sedikit terlambat karena pandemik ya, karena kemarin banyak penundaan hampir semua film sekitar 1 bulanan karena corona ini. Akhirnya kita dapat info untuk mainan yang akan datang. Dan juga banyak info-info lainnya. Oke. Yang pertama dari Minipla Kira Major seri 3 Gigan Thriller. Di sini Minipla-nya akan rilis tanggal 20 bulan Juli dengan harga 2.160 yen. Nanti akan dapat 6 isinya, 6 box dari A sampai F plus part untuk Minipla Kira Major seri 2 mesin joki, dapat part kakinya. Nah, seri Minipla ini untuk robotnya Kirame Silver yang baru aja keluar minggu lalu. Dan dari set ini kita dapat Giganto Driller yang bisa berubah dari mode kendaraan dan ke mode robotnya. Dan juga ini kaki mesin joki mungkin banyak yang protes karena di seri 2 karena ya pengaruh karena bisa transform ke kereta, jadi mungkin kakinya tidak bisa terlalu besar, dan di sini akhirnya dikasih part kaki terpisah buat membuat dia terlihat lebih proporsional bentuk seperti Godzilla-nya. Oke, yang kedua ada Minipla lagi dari seri Kira Major lagi untuk seri 04. Di sini kita nggak dapat yang set, jadi sepertinya satu box besar isi 10 tapi kembar, jadi isinya ada 5. Untuk mesin weapon yang bisa jadi senjata buat robotnya Kira Major ya. Dari senjata sendiri bisa ke 3 mode, ke mesin mode, ke stone mode, dan ke weapon mode. Mesin mode ke bentuk kendaraannya ya. Di sini kita dapat mesin Roland, mesin Lifton, mesin Carry, mesin Dustin, dan mesin Magellan. Mesin senjata ini bisa digunakan untuk Kiramazine, bisa dipakai juga sama Gigan Thriller. Ini udah sempat ngeluarin teaser robot yang akan atau mecha yang akan muncul di Kira Major ini. Tadinya bakal ngira ini bakal punyanya si Kirame Silver, tapi ternyata berbeda. Apakah ini bentuk form gabungan dari Kiramazine sama Gigan Thriller? Kita tunggu aja ke depannya. Oke, yang ketiga kita masuk ke Gunpla, dan wow sekali Bandai udah berturut-turut loh minggu ini sama minggu kemarin rilisnya P Bandai semua. Banyak banget rilis P Bandai. Kita mulai dari Gundam Shining Brick Before. Harganya 1.980 yen. Rilis Oktober 2020. Kalau di Selarindo sekitar 400.000. Dan ada juga Gundam GX Before. Ini dua ini dari seri Gundam Multiverse Break dari komik. Ini ceritain pas lagi Mas Driver-nya lagi pakai banyak brick decal ya. Nah, di sini dia ada form Shining Brick. Jadi dia
memang pakai brake decal awalnya, jadi makanya sanding brake-nya warnanya hitam. Nanti seiring jalan, akhirnya tobat lah, dan akhirnya seperti sanding brake yang reguler yang warna putih. Nah, dari kitnya sendiri, ini sih sama persis sih, dengan HG sanding brake reguler, hanya benar-benar beda warna. Yang selanjutnya ada Gundam GLs Before, ini juga dari sanding brake. Harganya lebih mahal dikit, 2090 yen, rilis Oktober 2020, kalau di seller buka PO sih sekitar 425.000. Nah, untuk GLs ini gak banyak infonya sih, jadi kurang tahu kenapa terbalik ya dari si sanding brake. Sebelumnya putih, sekarang yang terakhirnya jadi yang reguler yang warna hitam. Yang tahu mungkin boleh share di komen. Ini mirip juga sih sebenarnya, dari partnya pun gak jauh beda sama GLs yang reguler yang warna hitam, hanya beda di part muka. Tapi bagi yang suka sama G-Self, GLs, dan semua perubahannya, ini wajib koleksi sih. Ini keren soalnya dari desainnya. Dan selanjutnya ada dari seri HGAW After War, dari seri Gundam X. Dan kali ini Gundam Air Master dapat rilis versi upgrade-nya, Gundam Air Master Burst. Ini harganya 2.420 yen, di Salarindo sekitar ya 400-an lebih ya, 450 lebih. Dan ini rilis November 2020. Dan selanjutnya ada dari HGAW Daughters. Ini juga P Bandai dengan harga 1.320 yen, mungkin nyampe Indo sekitar 300-an, atau mungkin sekitar ya 300.000. Ini juga dari seri Gundam X sebagai ground unit, ya kayak Zaku-Zakunya di seri itulah. Dan kalau ini ya standar sih, standar banget bentuknya. Dan kaget juga jadi P Bandai karena udah ada versi HGBD-nya yang Eldora Daughters ya. Dan tampaknya itu juga sepi peminat karena emang desainnya normal banget. Dan mungkin ya ini dibikin P Bandai ya biar nggak banyak produksi dan hanya untuk incar sebagai untuk kolektor lah yang mau lengkapin dari seri HGAW gitu. Cuman kapan Gundam Leopard dan upgrade-nya sebagai temennya si Gundam Air Master, karena tidak rilis-rilis. 4. Bandai ngeluarin seri baru yang dinamakan Kyoryu Plamo. Kyoryu ya dinosaurus seperti itulah. Ini kayaknya bakal masuk seri baru, mungkin model kit yang lebih buat ke tulang-tulang dinosaurus buat dipajang. Ini simpel sih, runnernya nggak banyak, runnernya hanya satu, tapi bisa ada artikulasi. Dan ini belum ada harganya, masih benar-benar teaser banget lah. Ini akan rilis di bulan November. Kalau ini jadi, ini menarik sih karena ya dibilangnya sekitar 22 cm dan cukup besar lah. Terus mungkin bisa lebih besar daripada HG ya. Dan kalau dipajang bakal keren sih. Atau mungkin nanti ada yang ngecat jadi detail seperti kayak di tulang-tulang dinosaurus di museum. Itu bakal keren. Oke, yang terakhir kita ada dari Sodo Zero One. Ini yang seri ke-9. Kalau gue rasa ini yang paling gokil sih setnya. Jadi kalau set lainnya mungkin ya ada yang serinya cukup ketinggalan jauh lah, atau ada yang digabungin lah Sodonya yang kurang bagus sama yang bagus gitu, jadi biar laku seset. Nah untuk yang seri 9 ini setnya bagus banget sih. Kita dapat Zero tuh, dapat si Arc Zero, dapat Magia yang di awal lupa namanya, lalu dapat Humagear, dapat Dodo Magia yang ground unit sama Kamen Rider Tsukuyomi. Nah dari si Zero itu sendiri
Ini ya udah gokil lah, kapan lagi. Bukan kapan lagi sih, ya ini set untuk Final Fantasy Zero One gitu, dan apalagi ini bisa dapat satu set sama musuhnya, si Arc-Zero. Dan ini ada beberapa detailnya. Dan untuk si Arc-Zero, ini ya dari detail dia standar sih, cuman sini sayangnya mukanya ya nggak bisa detail banget, karena memang detailnya ini kan detailnya matanya kayak arc reaktor gitu. Nah itu tampaknya susah untuk dibikin versi cat, karena dari sodot-sodot terakhir mukanya itu udah dicat, jadi tidak stiker. Baru kali ini balik ke stiker. Tapi dari Bandai sendiri nyediain versi yang tidak stikernya, jadi mukanya ada ya versi cat tapi tidak bisa detail. Nah, aku makanya lalu dikasih stiker biar kalau mau detail atau yang males ngecat lah gitu. Jadi detailnya bagus. Ya seri 9 nih yang paling gokil lah kalau mau dibeli satu set. Info terakhir dari 30 Minute Mission. Jadi diumumin sebagai anniversary, dia bakal mengumumkan mungkin fraksi baru ya, dari Alto lawan Portanova, dan sekarang ada fraksi baru. Tapi belum jelas itu siapa, jadi kita tunggu saja ke depannya. Oke, sekian Maxstrom Toys ngomongin mainan episode keempat. Semoga barang-barang PO bisa segar banget dari Jepang. Komen kit apa yang menarik perhatian kalian di awal bulan Juli ini, dan yang paling kalian tunggu-tunggu. Oke, have a nice day. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.